harapannya harapannya terkait dengan tema kajian kita kali ini gitu ya, dan jazakillah khair, Dek. Situasi yang dirasakan. Aku ini karena ini adalah forum sudah malam dan agar saya tidak sendirian ngomong, eh, saya ingin siapa ya yang bisa men-spill, em, siapa ini? Hah? Ada yang mau nyampaikan? Silakan. Eh, siapa ini yang mau menyampaikan? Bismillah, saya mau sadar. Oke, oke. Sekaligus kenalan ya. Adik, siapa tadi yang open Saya mic? belum dirine, maaf sadar. Nama saya Hanifah. Oke, adik Hanifa. Hanifa, eh, jurusan apa, Dek? Fakultas apa? Atau sudah selesai kuliah atau bagaimana? Alhamdulillah, jurusan fisika sadar. Fisika. Fisika kampus? Universitas Negeri Semarang. Oke, anak UNES nih, anak jauh. Gimana Hanifa yang dirasakan? Ya, apa? Niatnya tuh pengen, karena kan pertama, kematian tidak ada yang mengetahui dan sering akhir-akhir ini merasakan kalau hari ini adalah hari terakhir gitu kan. Jadi pengen memaksimalkan yang benar-benar yang akhirat gitu, mungkin dari sholat atau mendekatkan diri ikut kajian gitu. Tapi Bisa. dunianya minta dipikirin gitu, minta Oke. dipikirin banyak tugas gitu dan lain-lain yang belum Masya selesai gitu. Oke, Dan so. jadi mungkin takutnya jadi malah cinta dunia, jadi kan walaupun bisa diniatkan ibadah, tapi tetap kayak kalau terlalu berkecimpung nanti takutnya ya niatnya jadi pengennya ngejar selesai, bukan ngejar prosesnya gitu. Masya Jadi takutnya malah Allah. nggak jadi zuhud. Oke. Gitu. Ya, barakallah ya, Nah, de apa bismillahirrahmanirrahim. Hanifah ya, men-share rasa ya, yang dirasakan ketika kemudian apa terkait dengan tema ini ya, sibuk ngejar dunia. Di Hanifah ngerasa ya hari-hari ini seperti kok sepertinya kok ini gitu ya, rasa kematian. Tapi yang dirasakan Hanifah ndak itu loh, ndak apa berbasis, maksudnya gini, ndak itu hanya perasaannya Hanifah. Dalam satu hadis ada Dek, 70 kali malaikat maut itu mendatangi kita. Jadi kalau tadi yang disampaikan di Hanifah kok ini akhir-akhir ini ngerasa kayak kayak takut mati dan sebagainya, itu perasaan wajar 10 kali malaikat maut itu menatap wajah kita. Ya datengin. Oh belum waktunya. Ya ini tadi saya di absen juga 70 kali malaikat maut lihat, oh belum waktunya. Oh belum waktunya. Itu ada hadisnya itu. Jadi apa yang dirasakan Hanifah tidak rasa biasa saja, tapi memang ada dasar hadisnya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, saya pingin teman-teman yang lainnya, silakan berbagi rasa dulu. Saya tidak menunjuk lah ya. Kalau mahasiswa mah bisa menyampaikan, berbagi rasa dulu, silakan. Kalau tadi dari Semarang, mungkin dari Surabaya, ada yang mau menyampaikan, berbagi rasa dulu. Biar saya ini nyambung ini. Ini saya ngisi kajian adik-adik mahasiswa ngejar dunia itu seberapa sih adik-adik ngejar dunia sampai mengkhawatirkan keimanan gitu loh. Bukannya kalau mahasiswa ya yus belajar-belajar tok wis gitu-gitu aja gitu ya. Ya kalau sudah berumah tangga, Adik Azizul Mariati. Silakan, Dek. Oke, izin Ustazah. Eh, Mungkin ini izin perkenalan dulu ya Zah. Saya Azizah Siap. Suryati dari Sumatera Zah, Batu Sangkar. Sumatera Zah. Sumatera Batu Sangkar Barat, Zah. Batu Ya, Sangkar. Sumatera Ya Barat. Allah. Masya Allah. Oke, silakan, Dek. Dek Azizul. Ya, mungkin izin ya Zah. Mungkin kalau dari ayah pribadi Zah dari
perspektif yang sedikit berbeda lah. Karena mungkin di sini Ayang hadir sebagai salah satu alumni dari mahasiswa kayak gitu lah yang sudah mulai masuk ke dalam dunia pekerjaan. Jadi kenapa kayak tertarik kali dengan tema ini? Karena memang merasakan sekali kan Zah, di mana di dunia pekerjaan itu kita mau taat tapi kerjaan untuk ini, kita mau dakwah kerjaan untuk ini gitu. Kita mau waktu kita untuk dakwah aja tapi kerja malah menuntut waktumu untuk kerja kayak gitu Zah. Jadi kayak Oke. susah nih gimana caranya untuk apa namanya itu ya. Bingung jadinya aku mau dakwah loh tapi kerja malah bikin aku untuk sibuk dengan dunia di sana aja kayak gitu kan makanya Oke. pengen kali rasanya ngerasain nih kajian kita sama-sama sama Ustazah juga kayak gitu Masya kan Allah. Jadi nanti Ustazah coba nggak hanya mahasiswa, Dek Azizul merasakan, jangan khawatir ya mahasiswa ya. Kalau sekarang mahasiswa ngerasa apa galau ya ini aku ini bener nggak sih kok mulai dari pagi jam 6 berangkat ke kampus pulang juga 9 malam ini ibadahku gimana dan sebagainya tadi yang dikatakan dikhawatirkan di Anifah ternyata setelah lulus sama aja. Bukan tambah bebas, bukan tambah ini ya. Ternyata sama aja. Oh ya Allah. Satu lagi, saya ingin berbagi rasa. Silakan. Tadi dari Sumbar gitu ya. Ini biar sama-sama menyampaikan rasa ya. Kalau adik-adik merasa kalau lulus kali ya enak ya, bisa ibadah tenang. Sholat itu begitu nikmat. Kok sekarang kalau kuliah ini tugasnya banyak, pusing, ya ini dan itu gitu. Nanti mungkin setelah lulus, ternyata setelah lulus kata De Azizul enggak juga. Setelah lulus tambah pusing juga karena tekanan kerjaan, tekanan yang lain. Nah, Masya Allah. Silakan. Satu lagi, saya minta satu lagi, raise hand saja untuk berbagi rasa. Sambil kenalan lah ya. Ternyata ini ada yang dari Sumber, ternyata ada yang dari Semarang gitu ya. Silakan. Satu lagi berbagi rasa. Oh, yang lain enggak? Yang lain rasanya sama atau ini? Coba silakan berbagi rasa. Satu lagi, saya ingin apa adik menyampaikan apa yang dirasakan ya sehingga nanti ketika saya menjelaskan tentu itu akan bisa nyambung. Ada yang mau menyampaikan? Ya, nih ya, monggo teman-teman yang mau mencurahkan isi hati. Ya. Oke, silakan. Coba ya. Hah? Ya apa ya ada apa? yang kuliah Ya apa ya apa? Ini bocor atau berbagi rasa? Oh, dari UIN. A- a- dari Anita Pusparina, Padang. Iki yang ngomong sopo? Tadi yang bicara Yasmin kayaknya bocor. Oh, Eh, bocor. iya. Oke, satu Ya, lagi. monggo teman-teman. Satu lagi adik-adik. Coba, silakan. Kalau enggak tak tunjuk ya, karena saya ingin berbagi rasa satu lagi. Surabaya ada yang Surabaya, ada perwakilan Surabaya. Ada Surabaya kok meneng-meneng ini. Mungkin, Mbak. Mana Surabaya? Hah? Siapa yang menyampaikan? Siapa Mbak Elva? Kenal Eh, Surabaya yang mau tadi berbagi? saya ngobrol sama Kak Jasmine. Oh iya, silakan. Kak Jasmine, Adik ada ya? Jasmine. Iya. Iya, kenapa? Iya, Kak Jasmine boleh ini nggak sharing Ah, Sharing ini berbagi ya. rasa tadi. Mm-mm. Ayo Adik Jasmine, sampaikan. Tadi mungkin sudah berbagi rasa sama Mbak Elva, tapi saya kan tidak dengar. Coba disampaikan. Oh, nanti berikutnya tambah satu lagi dari UIN ya tadi ya. Mbak Adik Jasmine dulu, silakan.
Ya, baik. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya juga sama seperti yang lain. Mungkin karena sibuk kuliah, jadi sholat juga sering terlambat kayak gitu. Dan kayak mungkin saya merasa akhir-akhir ini tuh jadi kewalahan mungkin ya, karena tugasnya semakin banyak, itu semakin banyak tuntutan untuk apa dapat nilai yang mempertahankan nilai yang bagus seperti itu. Jadi saya mungkin ngerasa udah saatnya gitu buat eh, fokus juga ke agama lagi kayak gitu. Masya Allah, Barokah. Yasmin, Yasmin, jurusan apa sih di UNER? Saya itu jurusan bahasa dan sastra Jepang, IB. Oh, iya, agak ruwet itu ya tugasnya ya. Betul Agak sekali. sulit ya. Oke, ini dari UIN IB. Dek Lucy, silakan. Izin Ustazah, ini Ya. sedikit mau bertanya juga. Ah, Kalau saya sendiri sudah bekerja kan Ustazah. Nah, misalnya oke. kita di apa ya istilahnya itu dituntut untuk bekerja oleh keluarga kita di saat tidak ada lagi yang menafkahi lagi gitu ya Ustazah. Misalnya nggak ada orang tua lagi gitu. Mm-mm. Eh, tapi dakwah kita itu jadi terhambat gitu. Ustazah itu gimana solusinya gitu. Mm-mm. Terima Oke, kasih. oke. Siap, siap. Kemudian ini di chat. Izin, Ustazah. Apa ini? Saja tidak apa tadi di chat itu. Bentar, saya lihat tadi. Maaf, maaf. Apa? Mungkin bisa dibacakan Mbak Mbak Elva yang Ya, di chat itu berbagi rasanya. izin saudara saya tidak terlalu mengejar dunia sih, tapi kalau nggak diusahain berasa nggak ada guna aja hidup saya. Tapi ketika mencoba mengusahakan meraih dunia, kayak seolah mengharuskan untuk dikejar, seolah-olah kita mulai dari sekarang untuk menyiapkan masa depan gitu loh, kayak tergesa-gesa harus dipersiapkan dari sekarang banget gitu loh. Saya pun bingung, sabar. Masya Allah. Ya Allah, barakallah ya adik-adik, jazakumullah khairan respon dan rasa yang dirasakan adik-adik. Eh, ada beberapa hal gitu ya tadi ya. Kalau kita bicara tentang gimana sih dunia, demikian juga bagaimana sih keimanan, apakah dua hal ini dipertentangkan? Ya, apakah dua hal ini dipertentangkan atau kemudian sebenarnya ini bisa sejalan enggak sih? Kalau misalnya sejalan, realitasnya kok tidak mudah karena yang tadi di kuliah merasakan tugas berat, seolah full gitu ya semuanya. Sholat aja nggak konsentrasi, sholat duhur aja tidak konsentrasi. Bacaan sholatnya biasanya cuman trikul, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak misalnya begitu, atau kemudian lebih singkat lagi alif lam mim Allahu akbar gitu ya karena terburu-buru dan sebagainya gitu. Ketika kemudian berharap kali ya nanti ya Allah maafkan karena ini aku sedang sibuk ya di kuliah menuntut ilmu dengan tugas yang luar biasa, ya Allah maafkan ya Allah ya nanti kalau lulus mungkin ya Allah aku akan menebus. Ternyata ketika lulus juga tidak mudah seperti yang disampaikan Mbak-mbak tadi gitu ya, dari Mbak Azizul ataupun Mbak Lucy yang juga merasakan ketika sudah lulus adik-adik justru realitas kehidupan itu ya benar-benar kita rasakan. Tantangan kehidupan benar-benar dirasakan. Nggak punya uang, harus bekerja, sementara tekanan kerja itu luar biasa. Akhirnya lagi-lagi kita dihadapkan kepada kok iman lagi yang jadi korban. Ya, kok iman lagi yang jadi korban. Mbak Elva, ini saya aman saja kah sinyalnya? Aman, saudara. Memang view-nya nge-lag, tapi suaranya lancar banget.
Ah, Oke, ini di sini hujan. Saya posisi lagi di Semarang, adik-adik semuanya. Coba saya off-kan saja videonya sekalian gitu ya. Nah, nanti kalau sudah tidak hujan, saya on cam. Bukan berarti nanti semua niru off video semuanya ya. Jangan ditiru. Yang nggak ada kendala, tetap apa on video. Oke, slide berikutnya Mbak Firda. Ada yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara tentang dunia yang adik-adik galaukan, ya, baik yang masih kuliah galau, yang sudah kerja galau, nanti yang sudah menikah galau, ya, yang nanti punya anak juga galau, ya, yang sudah embah-embah juga nanti galau. Semua, ya, manusia di dunia itu pasti ada kegalauan. Nah, saya ingin mengajak adik-adik berpikir gitu ya terkait dengan dunia yang itu menjadi satu hal yang membuat adik-adik pusing. Itu kan tentu kita harus bertanya, apa sih sebenarnya dunia? Seberapa sih kehidupan di dunia itu? Ada yang dirahmati Allah. Ada satu skema yang ingin saya pahamkan kepada adik-adik. Ternyata kalau kehidupan di dunia itu dibandingkan garis waktu sebelum manusia itu ada dan garis waktu setelah manusia mati, ya, itu sangat singkat. Kelak di akhirat itu tidak ada akhirnya. Kalau dunia paling lama, paling tua bertahan mungkin 100 tahun ke atas. Sementara kalau di akhirat itu tidak ada akhir. Sehingga batas usia 100 tahun kita ini dibandingkan di akhirat itu sangat singkat sebenarnya. Slide berikutnya. Seberapa ukurannya gitu ya. Kalau kita melihat ukuran ketika kita hidup di dunia ya, 1000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari akhirat, yaitu 24 jamnya akhirat, itu 1000 tahunnya dunia. Maka adik-adik, hidup kita kalau dikurskan waktu di akhirat, itu kalau kita usia hidup nanti 63 mengikuti umurnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hitungannya cuma 1,5 jam di akhirat. Ya, 1,5 jam di akhirat. Ya, jadi ini benar-benar waktu yang sangat singkat. Bahkan di beberapa ayat menyatakan bahwa kehidupan di dunia itu seperti pagi ataupun sore. Jadi waktu pagi itu kan sebentar sekali, pagi langsung kemudian siang duhur, ataupun sore itu sangat singkat kemudian malam. Nah, slide berikutnya, ada yang dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui dunia yang begitu singkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, bahkan Allah bersumpah atas waktu. Ya, jadi kalau kemudian adik-adik mengatakan tadi kegalauan, ya Allah, masa aku ini mengejar dunia saja, itu sudah betul. Karena yang adik-adik kejar itu sangat singkat dibandingkan kehidupan di akhirat yang kelak nanti Allah eh, apa Allah menjadikan kita gitu ya nanti dihidupkan kembali dan itu tanpa batas. Ya, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Allah? Zat yang menciptakan kita, zat yang paling menyayangi kita. Tidak ada zat yang lebih menyayangi kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada apapun yang lebih menyayangi kita selain Allah. Allah itu dalam firman-Nya surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr. Allah itu bersumpah demi waktu. Yang waktu di dunia tadi yang seolah panjang, sebegitu singkatnya di hadapan akhirat, kalau dikurskan dengan akhirat dibandingkan dengan akhirat. Kalau ini kemudian kita salah langkah, adik-adikku sayang, ya, salah langkah di dunia itu, yang kemudian nanti kita korbankan adalah waktu panjang,
tanpa batasan, tanpa akhir, yaitu kehidupan akhirat. Maka Allah bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi kalau di dalam makna syariat itu maknanya anar. Allah bersumpah sesungguhnya manusia itu potensi masuk neraka. Khusrin itu nanti kalau dipahami ya dalam buahnya ayat ketika Allah mengatakan khusrin itu bukan rugi bermakna rugi materi, rugi harta. Tapi itu adalah kerugian di mana harusnya kita masuk jannah, nanti di akhirat itu neraka. Illa kecuali siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal solih, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang menyampaikan nasihat, ya, yang mentaati kokoh teguh dengan kebenaran dan saling menasehati dan sabar atas hal itu. Ya, jadi kalau mulai Dek Hanifah dan semua tadi ya yang menyampaikan kok rasanya ya atau Yasmin ya rasanya kok aku harus kembali kepada agama, memang sudah betul, rasa itu sudah betul, rasa itu berarti karunia Allah karena tidak semua orang diberi Allah rasa itu. Ya, artinya adik-adik itu istimewa. Sudah dinotis ya. Kalau adik-adik yang hadir di kajian ini sudah mulai merasa kayaknya aku harus ini dulu deh, stay dulu deh, ikut kajian ini deh, untuk menata ulang, menginstal ulang apa sih sebenarnya hidupku ini untuk apa. Adik-adik yang hadir di forum ini, yang saya kira adik-adik ini juga dengan kesibukan meskipun hari ini libur, aku yakin adik-adik nggak libur karena tugasnya banyak dan sebagainya. Dan malam ini bisa jadi itu malam yang pas untuk istirahat, untuk santai-santai. Tapi adik-adik hadir di kajian ini, demi Allah, sesungguhnya Allah sudah menotis adik-adik. Ya, sudah menotis adik-adik. Karena adik-adik sudah mulai inikan dalam diri, ntar deh. Bener nggak sih aku full pagi pulang sampai malam, makanku bahkan tidak bisa konsen, sholatku saja Allahu Akbar yang diingat tugasnya, Allahu Akbar yang diingat dosennya, Allahu Akbar yang diingat belum ini dan belum itu, padahal sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya ini ada yang nggak beres dalam diriku, yuk ikut kajian ini. Nah, maka bagaimana kita berbicara terkait dengan posisi mengejar dunia ya, kalau tadi adik-adik sampaikan agar iman itu tidak ketinggalan. Slide berikutnya. Adik-adik yang dirahmati Allah, realita kita hadapi saat ini yang mungkin kita berpikir baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Tetapi realitas hari ini tuh begitu menyesakkan kita sebagai manusia secara fitrahnya. Siapapun manusia, mulai dari dia bayi sampai tua, yang hidup di dalam sistem sekarang, semua pasti akan mengeluh. Pasti akan mengeluh. Berat. Kenapa? Adik-adik yang dirahmati Allah, dalam sistem yang sekarang kita hidup, yang banyak orang mengatakan ini adalah sistem sekuler. Kenapa kok dikatakan sekuler? Ya karena nggak mengatur tatanan masyarakat itu dengan syariat Islam. Tidak mau menjadikan Islam itu sebagai standarnya. Punya standar sendiri. Yang standar itu mungkin adik-adik ya kita merasa biasa saja, ya baik-baik saja. Tapi setelah kita jalanin dalam usia, bertambah usia, itu kita semakin merasakan apa katanya orang-orang, apa menyesalnya, kenapa dulu waktu kecil kepingin jadi dewasa. Itu hampir rata-rata semua merasakan itu. Kenapa ya, enak waktu kecil ya, padahal dulu waktu kecil
kecil kita punya cita-cita ingin dewasa. Ternyata ketika dewasa beratnya luar biasa. Kenapa? Ada hal yang perlu kita sadari yang itu tidak sesuai dengan fitrah kita. Yang pertama, sistem sekuler, kapitalisme yang sekarang kita hidup ini. Kenapa bicara kapitalisme? Karena di dalam sistem ini orang disebut berharga kalau dia punya uang. Betul enggak? Sukses itu sukses materi. Bahagia itu adalah ketika kita bebas melakukan apapun. Mulia itu ya jabatan, popularitas. Kalau ditanya misal, saya pulang kampung ditanya, Mbak Lulu apa? Atau jangankan pulang kampung ya dulu ya, keterima di mana? Fakultas Kedokteran Gigi UNER. Wah, luar biasa. Itu kebanggaannya luar biasa. Dibandingkan, pertanyaannya itu begini, keterima di mana? Oh, tahun ini nggak keterima. Tapi sholatnya khusyuk. Dia hafal Al-Quran. Ya, itu nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Kalau sudah lulus, pertanyaan berikutnya adalah keterima kerja di mana? Gajinya berapa? Demikian nanti kalau bahkan beban ini nggak hanya di diri kita, Dek. Suami. Nanti kalau Allah menakdirkan kita dapat jodoh, ya. Itu pun kita kebebanan ketika kemudian ada yang bertanya, "Loh, Mbak Lulu, suaminya kerja di mana? Lulusan kampus apa?" Bahkan ketika itu yang namanya hidup itu Dek, tidak selalu mulus. Saya pernah merasakan pada titik beratnya beban ini, beratnya beban bahwa sukses itu materi. Yang ini itu ditanamkan sistem hari ini dan ini tidak sesuai dengan fitrah manusia karena manusia itu tidak sanggup mengejar materi sendiri dalam kehidupan. Tidak sanggup sendirian untuk bahagia, bermakna bahagia itu bahagia mencapai materi sejahtera sendirian itu tidak akan sanggup. Jadi satu waktu gitu ya, kita saling bagi rasa lah. Ini antara kajian sama bagi rasa ya, berbagi rasa. Saya pernah pada satu waktu awal saya menikah dengan suami saya lulusan ITS. Menikah dengan saya itu beliau punya CV. Ya, awalnya ya bangga lah ya. Ada CV, ada project ya bersama teman-teman. Jadi ya kalau sekarang itu ya dia CEO-nya lah ya, bukan CEO yang menyamar ala-ala Dracin ya, enggak. CEO kecil-kecilan. Ala kulihal dan yang namanya hidup itu enggak pernah bisa kita pegang, Dek. Ada sesuatu yang mengendalikan kita. Habis menikah, sekian 1 bulan ya paling dari pernikahan, ada proyek yang itu menghancurkan CV-nya. Intinya proyek itu gagal, bahkan uang kami yang dari rumah itu menutup proyek itu, sampai akhirnya suami menegaskan sudah berhenti dulu, CV-nya tidak beraktivitas. Akhirnya suami cari kerjaan, mencari lowongan kerja. Dan itu enggak langsung, yaitu 4 bulan. Setiap saya ke klinik, ya ke klinik itu ditanya oleh dokter umumnya, "Loh, Dek, suamimu itu kerja apa?" Saya cuma senyum. "Doakan Mbak, sebenarnya ada CV tapi ini sedang bermasalah." Cuman begitu. Bulan berikutnya masih menjawab begitu. Bulan berikutnya sampai di bulan keempat, bulan kelima itu saya ungkapkan ke suami, "Mas, ya Allah, betapa bahagianya ya untuk bisa menyebutkan alamat mana gitu ya. Yang alamat itu adalah tempat jenengan bekerja, tempat kamu kerja. Mana ya yang bisa tak sebut pura-pura?" Coba bayangkan ya, segitunya hidup itu. Bahkan tidak hanya sekedar beban di kita, adik-adik. Nanti kalau adik-adik menikah, beban berikutnya antum harus menanggung beban suamimu kerja di mana, sukses apa tidak. Setelah punya suami, anak sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, kerjanya di mana, dan itu berputar terus situasinya.
Sehingga yang terjadi dalam realitas sistem sekarang, kita itu hidup itu hanya berputar tentang aku. Aku ini siapa, kerjaku di mana, kehidupanku bagaimana, suamiku siapa. Kalau itu suami tetap berputar ke aku, anak pun berputar ke aku. Nanti jadi mbah, cucu berputar ke aku. Karena kalau cucunya bodoh, nggak keterima di kampus, yang malu juga neneknya. Jadi berputar semua karena standarnya materi. Berputarnya ke aku, sehingga sampai mbah-mbahnya itu komentar, kan sekolah yang bener loh, masa gak bisa keterima di kampus UNER, masa gak bisa keterima di kampus Undip, ojo sampai kalah sama tetangga dan sebagainya. Semua berputar di aku, tidak banyak berbincang terkait dengan, nak, sholatmu sudah khusyuk, sholat duhurmu sudah bisa 15 menit, tidak cukup 3 menit, sehingga kamu begitu menikmati setiap gerakan. Tidak ada perbincangan itu, gak ada, karena itu bukan sebuah kebanggaan. Apalagi kalau bicara kajian intensif. awal saya kuliah, ibu saya langsung komentar, sekolah kedokteran gigi enggak mudah, satu kecamatan cuma kamu, pesan ibu satu, kuliah saja, enggak usah aneh-aneh, enggak usah ikut kajian aneh-aneh. Waktu kajian intensif sejam saja itu sesuatu yang sangat sulit dan berat. Sementara kita teralihkan teralihkan kepada hiburan mubah. Kalau kita scroll TikTok, scroll short untuk alibi bahwa kita pingin rileks sejenak, itu bisa 1 jam, 1 jam setengah. Karena dalam mindset kita, ini kan aku sedang rileks di tengah kepadatan jadwal. Kenapa nggak rileksnya ke kajian intensif? Karena nanti akan tambah tahu syariat. Karena semakin tahu syariat, tambah beban lagi. Apalagi bicara tentang dakwah. Yes, tambah namanya dakwah yang mengganggu masa depan. Mending tidak terlalu dengar syariat, ya wes cukup saja, sing penting kuliahku jalan, IPK-ku bagus, nanti aku bisa masuk kerja. Alhamdulillah nanti kalau aku kerjanya baik, semuanya baik, jodohnya juga paling enggak nanti setara. Nanti dapat jodoh yang baik dan sebagainya. Itu kalau skenario-nya kita, kalau Tuhannya kita. Sementara hidup itu tidak bisa kita kendalikan, adik-adik sayang. Ya. Ketika hidup tidak bisa kita kendalikan, jangankan bicara kerja, adik-adik menghadapi tugas, adik-adik menghadapi Pak dosen, Bu dosen saja, itu sudah keok. Itulah yang nanti menjadikan adik-adik akan benar-benar yang kita kenal mental illness, problem kena mental, aku ini lagi gak benar, hidupku lagi ini, itu luar biasa. Artinya dalam sistem saat ini yang menjadi bintangnya itu dunia, bukan iman. Dalam sistem saat ini, bahkan yang namanya iman itu hanya tersisih menjadi simbol ritual saja. Slide berikutnya. Adik-adik yang dirahmati Allah, ya. Saya kira sebuah kesalahan fatal ketika kemudian dalam sistem ini kita diminta berlari sendiri, mengejar dunia, sementara sistemnya sendiri memiskinkan, membuat jengkel, menyengsarakan. Dek, saya jadi dokter, diminta bekerja, punya penghasilan, kemudian ada NPWP, negara gak ikut nyarikan aku kerjaan, negara memajaki gajiku. Nggak hanya pajak gaji, ada NPWP, tiba lagi pakai bahasa Jawa, akhirnya tiba yang sumbar, nek gak ngerti gimana ya. Ternyata ketika kita pulang buka pintu, listrik nyala, ternyata listrik juga mahal, air mahal. Alhamdulillah saya punya rumah di Surabaya, ya. Negara itu nggak ikut beli rumah saya, itu saya luar biasa
berjibaku sama suami, alhamdulillah bayar pajak juga, negara nyuruh bayar pajak. Ya, berikutnya nanti kesehatan ada BPJS dan sebagainya. Satu sisi kita itu disuruh mengejar kerja, aku kerja biar bisa bertahan hidup. Kalau perlu utang, pinjol sana sini agar terlihat sukses, ya, bersaing sampai lelah, ya, sampai kita itu sholat nggak khusyuk dan sebagainya, lupa sama Allah. Sementara suasana yang dibangun sukses, rumahnya Mbak Lulu kok gak ada perkembangan gitu. Dulu saya pernah ke sini sekian gitu ya. Kok sekarang nggak ada perkembangan? Ya ada perkembangan di tingkat 7 tak jadi hotel tak jadi apa? Mobilnya kok gak ada perkembangan? Mobilnya kok masih mobil begitu-begitu saja. Perbincangan yang terjadi di masyarakat itu terus satu sisi kita bekerja keras, di sisi lain kita menghadapi sebuah kenyataan hidup. Biaya hidup tambah naik, bayar listriknya naik, ya, urusi kesehatan kita juga bayar uang, untuk semuanya air naik, semuanya naik ya sekarang itu. Satu sisi suasana masyarakat yang didorong kita tetap harus kaya dengan kondisi sistem ya, UKT kalian naik, biaya makan kalian naik gitu ya. Semuanya itu beban, sementara di sisi lain ukurannya masih tetap kita harus sukses. Ya. Coba beratnya kehidupan ini. Belum nanti kalau ini ya punya anak. Ya, mohon di-mute ya. Belum lagi nanti kalau punya anak. Saya nyekolahkan anak itu bayarnya dinar dan dirham waktu dia SD. Ya Allah, 1 dinar itu 4.500.000, bayarnya 3 dinar, hitung. Ya, sampai saya nyampaikan ke Prof. Ami ya, itu SD ya, saya nyampaikan ke Prof. Ami, dosen fisika UNER, Bu Ami, gimana kalau Mumtazah tak kuliahkan saja? Loh kok piye toh Dek dikuliahkan? Loh, kok gimana anak masih SD kok dikuliahkan? Lah bayarnya sama kok dengan UKT-nya anak-anak, bahkan lebih mahal kan saya bulanan. Ya. Sementara UKT-nya kalian itu 6 bulan sekali. Loh Mbak, kalau gitu disekolahkan aja di sekolah biasa saja. Sekolah umum, SD-nya kan gratis, SMP-nya gratis, SMA gratis. Sebenarnya ya mau-mau saja, Dek. Tapi saya khawatir keimanannya nggak terjaga. Pergaulannya tidak terjaga. Sementara anak-anak itu kita butuh safekan untuk bicara iman dan mengenal Allahnya itu dengan benar. Bayangkan adik-adik, punya anak ya, kita kebebanan kuliah nyekolahkan. Harapannya di sekolahan pemerintah, tapi tidak ada nilai iman. Tadi kan mulai kita sekolah dasar sampai sekolah tinggi, ya, sekolah dasar sampai sekolah tinggi yang dibangun adalah cita-citanya harus jadi dokter orang kaya. Bahkan saking kepinginnya jadi kaya, sekarang apa Dek yang lagi tren profesi, nggak perlu jadi dokter juga berat. Bungkuk, saya itu kalau jemput pasien bungkuk itu ya lumayan, pinggul itu pinggang ini luar biasa capek. Sekarang nggak usah, jadi influencer saja cukup, sehingga banyaklah berbondong-bondong. Sekarang usah sekolah tinggi-tinggi, jadi influencer saja dan sebagainya. Ini situasi yang luar biasa. Sistem kita itu dihadapkan sebuah perkara yang sebenarnya bisa sangat memudahkan kehidupan kita. Oke, kita didorong bekerja, oke. Tapi kita akan tetap sejahtera dan kita bisa menikmati hasil kerja kita tanpa dikurangi bayar NPWP, dikurangi pajak rumah, dikurangi pajak kendaraan. Beli permen saja ada pajaknya. Beli minuman ada pajaknya juga. Tanpa dikurangi itu. Bagaimana? Kita punya SDAE sebenarnya. Kita punya sumber daya alam. Cuman masalahnya sistem kita sekarang tidak ada satupun sumber daya alam itu
yang dikelola negara untuk rakyat, semua diserahkan korporasi. Menguntungkan pemilik modal, menindas usaha kecil dan rakyat biasa seperti kita. Adik-adik misalnya bisa berkata begini, Mbak Lulu, Ustazah, aku tuh membahas tentang iman, nggak usah membahas terlalu jauh bicara sumber daya alam, terlalu jauh bicara apa yang kemudian diinikan negara. Masalahnya, Dek, untuk bicara tentang iman, kita itu juga butuh kondusif hidup itu. Kalau hidupnya tidak kondusif, tahu nggak dalil kefakiran mendekatkan kekufuran? Hadis itu benar. Situasi yang tidak kondusif, ya, tidak mudah untuk kemudian kita bisa all out memegang agama kita tanpa tekanan-tekanan. Sementara tekanan orang tua ke kita itu dampak beban hidup. Dari mana beban hidup? Karena semua dipajaki negara. Loh, negara itu gak enak pemasukan, tak? Selain pajak ada. Ternyata yang dipunya rakyat dijual oleh negara ke pihak yang lainnya. Akhirnya negaranya miskin, malah rakyat yang dipalak, ya, terbeban pemikiran, beban hidup. Jadi suasananya itu blunder seperti lingkaran setan. Jadi kalau kita bicara tentang aku ingin punya iman, tapi kemudian kita nggak mau terlalu jauh mikirkan, kita itu hidup tidak di ruang hampa, adik-adik saya. Kita hidup itu mengikuti semua kebijakan yang ada. Jadi mau ndak mau, paling gampang atau sederhananya, kita hidup gak bisa sendiri. Kita hidup itu ya butuh sekolah, butuh pendidikan, sementara kebijakan sekolah, UKT, saya nggak tahu ya UKT-nya adik-adik berapa. Kalau saya dulu nggak ada UKT gitu, bayar SPP zaman 2001 saya masuk FKG, SPP-nya 400.000. 400.000, es teh itu harganya 500. Tempe penyetan itu ya, ayam penyet, tempe penyet, 5.000 sudah dapat ayam gitu ya. Coba kalau sekarang, ya menangislah, ayo menangis bareng-bareng gitu kan. Ini situasi yang tidak mudah gitu loh. Kalau kemudian orang tua menekan adik-adik atau tadi yang disampaikan Dek, apa yang dari UIN tadi ya, Dek apa Lucy ya yang dari UIN tadi. Saya nggak ada inian orang tua, mau nggak mau saya harus hidup, Ustazah, mau nggak mau saya harus bekerja. Memang begitu. Yang ada orang tua juga harus bekerja karena orang tuanya juga nggak mau kebebanan kita. Dan itu muter. Begitupun nanti kalau kita punya anak, kita nanti harus muliakan. Saya nggak tahu nanti kalau anak saya sudah besar, UKT-nya UNER berapa, ini berapa. Lagi anak kita bilang, nak, ya kuliah cepat lulus ya nak, ya biayanya tambah mahal ya nak, ya bayar kosmu, bayar kontrakanmu juga begitu nak, ya cepat lulus, nanti kalau kamu lulus ya paling enggak lah lumayan lah bisa bantu-bantu listrik, apalah yang bisa kamu lakukan, beban lagi berputar seperti itu lagi. Boro-boro, maaf ya, boro-boro seperti intelektual di masa khilafah Islamiyah yang Maryam Asturlabi mengembangkan penelitiannya menjadi sosok yang luar biasa dengan menemukan GPS, ya. Boro-boro seorang dokter itu kemudian kembali kepada sumpah dokternya, melayani dengan kesabaran sebagaimana sumpah poin 1, poin 2, poin 3. Enggak, semua profesi sekarang nyari duit, nyari cuan. Cari duit, cari cuan karena beban yang luar biasa. Maka semakin dikejar, dunia itu semakin menjauh. Realitasnya sekarang kita itu dunia juga nggak dapat, iman pun menjauh. Kenapa? Karena nggak pernah dipupuk sama sekali. Nggak pernah ada kesempatan, jangankan kajian. Untuk merenung sholat ngedepi Gusti Allah. Dan untuk merilis diri. Ya Allah, hamba bodoh, hamba lemah. Beban hamba kok segini banyak. Kamera, Beri caranya, petunjuk. caranya. Kenapa? Hilang ya?
Ya Oh, tadi bocor Mbak, nggak apa-apa bisa dilanjutkan. oh bocor ya. Kalau hilang dikasih tahu ya. Nah, kemudian kita itu merilis diri, dzikirnya yang kuat, tahajudnya tidak hanya sekedar tahajud, ada sholat tasbih, tahajud, sholat hajat, sholat taubat, ya, sholat subutul iman, yang kalau untuk melakukan itu paling tidak adik-adik harus bangun setengah 3 sampai subuh. Kemudian habis subuh ada qobliyah subuh, nanti diakhiri witir qobliyah subuh. Habis subuh kita dikir, kita baca al-waqiah, kita baca semua, ada dikir pagi sampai nanti menjelang duha, duha adik-adik sholat duha. Coba bisa enggak konsentrasi begitu? Nggak bisa, sulit. Ojo Ustazah panjang sekali sholatnya. Sholat maghrib aku mau gak konsentrasi Ustazah. Coba bayangkan. Jangankan memupuk pemahaman adik-adik tentang Islam adik-adik yang 6.200 sekian ayat itu harus adik-adik pahami karena kita ada udkhulu fisilmi kafah untuk masuk Islam secara kafah. Untuk ibadah mahdoh saja kita keteteran. Slide berikutnya. Maka adik-adik yang dirahmati Allah, minta tolong slide berikutnya. Bagaimana sih? Terus harus bagaimana ini Ustazah solusinya? Ustazah Lulu itu loh, ngomong realitas disampaikan semuanya membuat kita tambah sesek. Sementara ikut kajian di sini itu paling nggak ada secercah harapan. Oh ya, oke. Ya, bagaimana hubungan dunia dan iman menurut Islam? Apakah hubungannya seperti yang terjadi di realitas sistem kita saat ini? Kalau kita kejar dunia, mesti nggak mengatasi imannya. Atau sebaliknya, kalau iman, terus pokoknya gak mangan ya Ustazah. Jenengan tadi Ustazah sampaikan sholat ini, sampai nanti duha, terus habis ini, kok kayak nanti nggak makan aku Ustazah, terus kapan kerjaku? Kapan aku mengerjakan tugas? Kalau gitu kuliahku nggak lulus-lulus. Sehingga seolah ada pilihan dan memang demikian realitasnya kita diminta milih. Kamu kejar dunia atau kejar iman. Kalau kamu siap ngejar dunia, imanmu biasa saja. Kalau kamu ngejar iman, ya duniamu biasa saja, rumusnya jadi orang yang sabar dengan kemiskinan. Realitas dalam sistem sekuler kapitalis. Dalam pandangan Islam berbeda. Dalam pandangan Islam, dunia dan iman itu bisa sejalan seiring. Tidak perlu dipertentangkan. Jadi judul kajian ini kalau dalam pandangan Islam itu sudah tidak sesuai dengan paradigma. Mengejar dunia, iman ketinggalan. Enggak, kalau dalam Islam, dunia dan iman itu sejalan. Kenapa? Islam tidak pernah melarang dunia. Islam justru memerintahkan manusia itu mengelola dunia dengan iman dan hukumnya Allah. Dunia tidak untuk ditinggalkan, justru ditaklukkan. Maka coba nanti ya, habis ini searching lah bagaimana dalam masa peradaban Islam, masa khilafah Islamnya. Tidak ada cerita kaum muslimin sampai membunuh anaknya gara-gara minta adik bunuh diri gara-gara minta alat tulis yang terjadi di NTT saking miskinnya. Seorang ibu meracuni anak karena khawatir hidupnya sengsara dan meracuni dirinya sendiri. Itu nggak ada cerita. Nggak ada cerita begitu. Atau semua intelektual apapun bidangnya, dia tidak mengembangkan bidang ilmunya, hanya mencari cuan. Itu nggak ada cerita dalam peradaban Islam. Nggak ada cerita dalam peradaban Islam. Karena dalam peradaban Islam, ilmuwan-ilmuwan tadi itu justru didorong, nggak usah mikir duit yang ini, didorong untuk berkarya. Giliran ketika berkarya, sampai menulis satu buku, Khalifah Harun ar-Rasyid langsung ngasih adik-adik? Dalam beratnya buku tadi itu langsung ditimbang, negara langsung memberikan seberat buku itu emas. Bayangkan.
Jadi penghargaan negara terhadap terhadap keilmuan kita itu disandingkan dengan penghargaan terhadap dunia kita. Ya, nggak seperti sekarang para profesor mengeluh, ya. Saya dekat dengan beberapa profesor di UNER, aduh dek, beban ngajar sekian. Kita kemarin sampai diminta bikin ini untuk Scopus, tapi setelah itu juga tidak dapat apapun dan sebagainya. Jauh adik-adik. Ya, dalam Islam, dunia hanyalah wasilah. Wasilah itu alat, ya, menuju ridhonya Allah, bukan tujuan akhir. Karena itu, ukuran sukses dalam Islam itu, ya, bukan sekedar punya apa, tapi hidup itu untuk apa dijalankan. Ukuran bahagia itu ridhonya Allah. Dan paradigma Islam itu bukan omon-omon saya, tapi demikianlah Allah di dalam membangun skema posisi manusia, dunia, dan keimanan kepada Allah. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan Allah berfirman, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ini ukuran kalau dalam Islam. Slide berikutnya. Saya ingin gambaran. Itu kan paradigmanya, Ustazah. Bagaimana nanti mekanismenya? Yang pertama, mekanismenya, ya. Kalau adik-adik menghadapi dunia itu sendirian, itu tidak, atau gini, menghadapi dunia sendirian itu tidak sesuai dengan rumus kehidupan adik-adik. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam manusia itu tidak sendirian dalam menghadapi dunia. Sebelum kita menginjak lahir oek di dunia, dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id akhadha rabbuka mim bani Adam, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan, ya, manusia itu min bani Adam, min duhurihim, ya, dari tulang punggung, ya, anak cucu Adam itu keluar, ya, dzurriyyatuhum, anak keturunan Adam, kita semuanya, ya. Maka pada saat itu kita masih ada di dalam kandungan, ya, belum keluar seperti anaknya satu Al sama itu, ya, rame sekali itu viral itu kok masuk. Saya itu nggak mengikuti mereka tuh masuk di shot saya. Saya itu mengikuti yang lain kok itu masuk sampean di shot saya itu. Betapa melahirkan berani normal, aku yang lahir normal kok yo gak viral ya pas itu, ya. Aku yo normal loh melahirkannya itu, ya. Nah, ketika kita itu manusia, semua manusia masih ada dalam kandungan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan kepada janin, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu wahai janin? Kemudian janin, kita semua pada saat menjadi janin berkata, qalu bala syahidna. Betul. Betul ya Allah, syahidna. Kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Ya, Engkau Tuhan kami. Annaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan kami nanti pada hari kiamat, ya, sesungguhnya kami lengah. Nah, ini penyesalan. Jadi gini, konsep dalam surat Al-A'raf 172. Kalau adik-adik menghadapi dunia itu sendirian, yuk gak sesuai fitrah, Dek. Karena Allah menciptakan kita di dunia, Allah itu membersamai kita. Dengan sumpah tadi, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu enggak? Aku ini Tuhanmu kan? Kalau Sayyidina, iya ya Allah, Engkau Tuhanku. Kalau begitu, ketika kamu lahir di dunia, aku ini Tuhanmu akan membersamaimu.
itu langkah atau cintanya Allah yang tidak membiarkan kita hidup di dunia sendiri. Nah, ternyata Allah itu tidak sekedar menemani kita saja. Wujud Allah, mekanisme Allah menemani kita itu ada dalam surat An-Nahl 89 yang di bold itu. Ketika Allah itu memahami dunia ini kayak hutan belantara, gelapnya luar biasa. Kalau kita hadapi sendirian tanpa bersama Allah, hancur deh hidup kita. Maka ayo kita hadapi dunia itu bersama Allah. Gimana caranya? Kan kita nggak bisa komunikasi langsung sama Allah, kan cuma sholat saja Ustazah. Agar tak dapat petunjuk terangnya saya menghadapi dunia ini, biar nggak stres, biar iman itu tidak hilang. Gimana Ustazah caranya? Allah menjawab surat An-Nahl 89. Apa yang Allah jawab? Wa nazzalna 'alaikal kitab, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Quranul Karim tibyanan likulli syai'in, yang telah menjelaskan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Wahuda itu akan menjadi petunjuk kita. Warahmah, dan itu menjadi kasih sayang Allah kepada kita. Wabusra, dan menjadi kegembiraan bagi kaum muslimin. Jadi, gimana agar kita itu bisa dapat dunia dan dapat iman? Satu, yo ojo menjauh dari Allah, no. Wong Allah itu sudah memastikan berat, malah waktu janin saja sudah disumpah sama Allah, aku Tuhanmu loh, maka jangan jauh dariku, karena dunia tidak mudah. Kuliahmu itu berat adik-adik, maka jangan menjauh dari Allah. Gimana cara nggak menjauh dari Allah? Pelajari Alkitab, pelajari Al-Quranul Karim. Yang itu tibyanan likulli syai'in, berarti ikut kajian agar kita terurai satu persatu masalah. Misalnya kemarin Mbak Dina yang tadi tilawah, ya ngaji Mbak Dina rutin itu sama saya. Itu suka curhat, ini gimana sih Ustazah, kepala saya pusing. Saya itu belum tugas ini, belum itu, terus ini bagaimana? Bagaimana ini Ustazah? Kemudian saya sampaikan, dalam Islam untuk kita bisa belajar dengan benar, itu ada yang disebut dalam Islam itu kesungguhan atau ikhtiar. Ada juga nanti ikhtiar kita itu tidak bisa memastikan apa yang kita dapatkan. Berarti ada yang disebut nanti lingkup yang kemudian kita harus ridho atas hal itu. Ya. Jadi itu kajian, itu ada dalilnya. Sehingga adik-adik itu akan bisa tenang. Oh ya, aku sekarang ikhtiar. Ketika adzan, aku akan tunduk kepada Allah, aku sholat dengan benar. Waktunya kajian, aku akan kajian. Karena Allah membersamaiku itu dengan Al-Quran yang tibyanan likulli syai'in. Nah, kalau aku nggak kenal Al-Quran yang tibyanan likulli syai'in, dengan ngaji rutin, tak kenali satu-satu ayat ini, kalau aku nggak kenal itu, nggak bisa dapat petunjuk. Apalagi kasih sayang Allah, maka jatuhnya kita tidak pernah gembira dalam hidup. Ada kekosongan, ada kesetresan. Gimana sih ini? Kalau bicara tentang, ya kemarin saja kita kajian itu, bagaimana tokotul hayawiyah, bagaimana potensi hidup itu, ya. Kita itu punya potensi, kita hidup itu dikasih karunia Allah. Itu namanya haja udhawiyah. Kita dikasih keinginan. Lapar sebenarnya cukup dipenuhi makan nasi, tempe digoreng, selesai. Tetapi Allah itu dalam fitrah penciptaannya ada yang namanya ghoriza, ada yang namanya keinginan. Jadinya ketika kita nggak ngaji Islam, kita confused, kita bingung antara kita memenuhi hajat udhawiyah yang dibutuhkan sel tubuh atau memenuhi keinginan yang begitu muncak karena kepingin seblak, sudah punya emak, lapar, tapi nggak bisa mengendalikan diri, pingin makan seblak. Akhirnya tetaplah dia makan seblak, kemudian jadinya sakit, emaknya kambuh, kuliahnya berantakan, dan sebagainya. Dek, dalam Islam, dalam kajian kalau adik-adik mau
duduk sejenak. Al-Quranul Karim itu mengatur semuanya sampai kita itu bisa mengelola apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kalau kita confuse di aspek dua hal ini, yang mana butuh, yang mana ingin, hidup antum sengsara bukan karena orang lain, tapi sengsara antum buat dewe. Kesengsaraan antum itu karena tidak ada ilmu, tidak mampu mengendalikan. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Enggak dekat. Jadi tidak ada petunjuk, tidak ada kasih sayang Allah yang menyentuh kita, dan tidak ada kebahagiaan. Sudah katanya kuliah stres, nanti setelah lulus wis dapat kerja, stres lagi. Setelah dapat kerja, terus nanti sudah dapat jodoh, stres lagi. Enggak ada busroh. Tidak ada gembira kaum muslimin. Slide berikutnya. Jadi jangan sendirian, ya. Kalau adik-adik sendirian, ya nggak mendekat, ya. Kata kuncinya itu justru mendekatlah. Tapi Mbak, aku kan kuliah, aku padat. Bagaimana aku menyediakan waktu untuk kajian? Tetap sediakan waktu. Mau kajiannya subuh. Saya biasanya kajian sama adik-adik itu tanya, adik Dina, adik Hasna itu jam 5 pagi di Masjid UNER. Di mana? Subuh. Kan antum itu gak mungkin kuliah subuh. Enek tasing jam kuliahnya subuh. Konteksnya, ya, ke slide tadi dulu. Konteksnya, ya, karena kita tidak mau sendirian menghadapi dunia. Adik-adik harus punya teman, dan teman itu adalah zat, satu-satunya zat yang maha kuasa yang adik-adik sudah bersumpah ketika janin untuk ditemani Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Allah menemaninya dengan Al-Qur'an yang dijelaskan. Jadi, Dek, seolah koyok gak ono rugine kok Mbak kalau aku gak nyediakan waktu kajian. Santai-santai saja, aku yo gak masalah kan. Iya, ketika hidup aman saja. Tapi nanti kehidupan yang ini, ketika antum tidak paham Al-Quranul Karim, tidak paham ilmu kehidupan, tidak paham apa itu hidup, siapa Allah, apa itu syariat, apa itu rizku, apa itu tentang kodok, apa itu tentang qadar, banyak kita menghadapi hidup. Kacau deh hidup. Maka jangan sendirian. Kembalilah kepada zat yang sudah berjanji menemani adik-adik, dan janji itu digambarkan atau diimplementasikan Al-Quran yang sempurna. Karena itu kita harus dekat. Loh Mbak, masalahnya aku tuh ya dekat sama Allah. Aku sholat Mbak, tapi sampai gak khusyuk. Aku sholat, aku ngaji Mbak, ya sampai gak khusyuk. Karena yang diinginkan Allah itu bukan sekedar dekat ibadah ritual. Yang diinginkan Allah, yang menjadi jaminan Allah, itu adalah mafhum Al-Quranul Karim tadi. Yang pemahaman tentang Al-Quran, berarti kan kajian, ya, ayat per ayatnya Quran itu membangun akidah yang benar, keyakinan sama Gusti Allah benar, itu yang menjadi modal, bukan sekedar ibadah ritual. Tidak ngatasi masalah kehidupan kita itu diselesaikan dengan cukup ibadah ritual, tenang sesaat. Tapi kita nanti harus menghadapi kenyataan lagi. Nanti kita ibadah ritual lagi, tenang sesaat lagi. Tapi masalah nggak selesai. Beban hidup tidak terangkat. Oleh karena itu Islam kafah memberikan jalan keluar. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, Islam menjamin kehidupan. Makanya tadi saya sampaikan, kalau orang itu mau mengikuti Al-Quran tibyanan likuli syai'in, banyak ayat-ayat surat Al-Hasyr ayat 7 misal, ya, di mana itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala agar harta itu tidak berputar-putar hanya pada kalangan elit saja, misal. Maka Allah melarang monopoli sumber daya alam energi. Allah memerintahkan itu diberikan kepada rakyat. Maka kalau itu diberikan kepada rakyat, Prof. Fahmi Amhar itu seorang peneliti, ya, seorang peneliti yang besar di Jerman.
kemudian beliau melakukan penelitian, pernah melakukan perhitungan, kalau pengelolaan hutan tok ya, sumber daya alam energi itu kan banyak ya. Ini hutan saja, kalau itu dikelola dengan benar dan dikembalikan kepada prinsip Islam, itu bisa menghajikan yang harga haji waktu itu terhitung 35 juta per orang, itu bisa menghajikan 250 juta rakyat Indonesia. Kalau mau ikut aturannya Allah. Kebutuhan akhirnya dari pengelolaan sumber daya alam, kebutuhan dijamin dek sama negara. Makanya kalau Islam itu nggak lip service doang dek. Kalau bicara dunia itu sejalan dengan iman, bahkan iman itu digunakan untuk mengelola dunia. Hasilnya ini kesehatannya gratis, pendidikannya gratis, gak boleh ada pinjol. Kalau rakyat butuh silakan utang pada negara, tidak perlu ada bunga, ya. Negaranya mengurusi rakyat, bukan sekedar majekin. Coba bayangkan, kemarin saya dialog sama seseorang gitu ya. Bayangkan adik-adik ya, nanti silakan komen di chat ya. Bayangkan, kalau ya diatur Islam, ya coba bayangkan semua sumber daya alam itu dikelola dan dikembalikan kepentingan rakyat. Dalam pandangan Islam, satu, pendidikan itu harus gratis. Bayangkan, pendidikan antum gratis, kesehatan gratis, keamanan juga gratis. Ya, antum bayangkan, sehingga ketika antum lulus kuliah, ya, antum bekerja, ngelesi saja, ya, ngelesi adik-adik SMA, SMP misalnya gitu ya. Satu kali ngelesi misal dapat 50.000 ya. Satu bulan itu ada berapa? 10 aja, 10 kali pertemuan. Ada 500.000 adik-adik dapatkan, sementara listrik dibayar bisa jadi nanti sangat murah, air juga sangat murah, biaya makan juga murah karena BBM-nya itu milik rakyat juga, ya. Kira-kira sudah bisa memenuhi kebutuhan apa tidak? Ya. 500 atau sejuta deh. Kalau 500 agak berat, Ustazah, sejuta saja. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan atau tidak? Itu sudah cukup adik-adik. Tanpa kemudian harus ini. Sementara masyarakat itu suasananya iman. Yang ditanya kepada anak-anak atau kita semua itu bagaimana amal solihnya. Suasananya iman, tidak menilai orang itu dengan kesuksesan materi sebagaimana sistem. Kehidupan kita itu akan bisa ibadah dengan tenang. Kita ngaji juga dengan tenang. Waktu bisa kita manage dengan baik. Sehingga kalau bahasa saya sekarang, bukan adik-adik yang kurang bekerja keras atau malas, karena memang situasi sistem sekarang itu memang nggak mudah. Sementara kalau dalam Islam, kenapa iman bisa sejalan dengan dunia? Karena syariat Islam diterapkan dan itu ada tanggung jawab negara yang memberikan pengurusan kepada rakyat. Sehingga kalau dibilang, lah kok mbak, kok iman tenangnya kok diminta bicara tentang negara-negara, karena hidup kita itu juga bisa lepas dari kebijakan negara. Slide berikutnya. Dan negara itu khilafah ya kalau dalam Islam. Maka tipsnya terus sekarang jadinya bagaimana? Realitasnya kita tidak hidup di dalam negara khilafah, Ustazah. Kita realitasnya hidup dalam sistem yang demikian. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu, Dek, iman yang jelas tidak bisa bertahan tanpa pembinaan. Di tengah arus sekularisme kapitalisme ini, hati itu mudah futur, pikiran itu begitu pragmatis,
hidup itu benar-benar orientasi materi dan itu benar-benar mengalihkan, maka lakukan pembinaan. Lakukan pembinaan, kenapa? Karena situasi kita sekarang itu sama persis dengan situasi para sahabat yang ketika itu hidup di dalam sistem Quraisy, yang sistem Quraisy itu juga wah kedolimannya luar biasa. Maka baginda Rasul mengamankan iman para sahabat adalah pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi jangan bergaya seolah-olah lebih pintar daripada Rasulullah, mau menghadapi kehidupan ini itu tanpa pembinaan, tanpa kajian intensif. Gak usah bergaya lebih pintar. Rasul saja dengan para sahabat ketika itu apa? Ada pembinaan karena menghadapi dunia yang belum diterapkan Islam di masa Quraisy itu kedolimannya luar biasa. Jadi kita ojo bergaya, gak aku sok menghadapi sendiri jauh dari Allah, nggak terlalu kenal syariatnya Allah, isok kok ustadzah, gak usah bergaya ngono dek, sudah cukup. Wong baginda Rasul itu gak kurang-kurang cedek sama malaikat Jibril. Ngomong malaikat Jibril, Bril, aku gregetan sama, aku gentle sama orang Quraisy, itu tolong angkat gunungnya, leburkan itu Quraisy, itu saja bisa. Itu pun yang demikian dekatnya sama Allah, Rasul itu punya hak prerogatif kepada Allah, itu saja mengamankan iman para sahabat yang luar biasa itu dengan pembinaan. Jadi jangan sendirian, hidup harus disertai zatnya yang sejak awal mendampingi kita ketika lahir di dunia, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, Rob kita. Cara mendekatnya itu memahami syariatnya Allah satu persatu, pembinaan. Itu yang dilakukan Rasul dengan para sahabat. Karena itu seorang muslim harus menjaga apa? Kajian intensif, tilawah, jangan tinggalkan tilawah. Minimal dek yo, nek sampean adik-adik pingin waras, seperempat juz, berarti 2,5 halaman minimal. Stop scroll karena di dalam sekuler kapitalisme itu sudahlah membuat hidup kita sesat. Ketika kita mencari hiburan, kita diporotin sama mereka. Itu jahatnya sekuler kapitalisme. Udahlah kita sesat, ya. Kemudian kalau kita cari hiburan, ada adik lihat rajin, ada adik lihat drakor, itu kita diporotin, pulsanya diporotin, semua diporotin. Kalau dalam Islam, mencari hiburan itu beralih dari satu aktivitas kebaikan kepada kebaikan yang lain. Yang penting kan nggak stuck hidup itu. Misal antum belajar anatomi, antum belajar faal, stuck, capek lihat saraf-saraf, capek. Mata kita lelah, alihkan mata itu dengan buka Al-Quran. Kan nggak stuck buka anatomi lagi, ganti Al-Quran, baca Arabnya, baca terjemahnya, ya, alihkan. Atau alihkan dengan kebaikan lainnya, nyapu rumah, nyapu kamar kos kalian. Atau bikinlah kalian masak tahu goreng, tempe goreng, sodakohkan. Yang penting itu tidak stuck pada satu aktivitas. Maka para salafus soleh itu hiburan itu beralih dari satu kebaikan kepada kebaikan lain, bukan beralih dari satu kebaikan kepada kemubahan. Kalau adik-adik alihkan kepada kemubahan, goler-goler, scroll-scroll, TikTok, Shopee, wallahi setan masuk di situ, gak jadi lagi hiburan, justru jadi beban. Pulsanya habis, kuota habis, waktunya karena yuwas visu durinas, gak ada kepuasan, bisa 1 jam, 2 jam, akhirnya wal asrin, Anda terbunuh dengan waktu. Cari lingkungan yang solih, berarti cari teman yang solih, tidak melakukan hiburan dengan cara kemubahan. Ayo jalan-jalan di mall, refreshing. Kalau mau ke mall butuhnya apa, ya? Kalau nggak ada ininya, ya udah usah, beralih kepada kebaikan, ya. Kemudian dakwah perjuangan terikat hukum syara. Jadi ini menguatkan iman di tengah fitnah dunia.
iman tidak cukup dipertahankan, tapi iman harus diperjuangkan. Slide terakhir ya kayaknya ya. Slide berikutnya. Nah, yang terakhir, adik-adik, wasiatnya baginda Rasul. Pada saat itu melihat Ibn Abdullah bin Abbas, usianya mirip seperti usia kalian, seorang pemuda yang pusing, ya. Kemudian baginda Rasul memberi nasihat. Ya gulam, hei anakku, innani u'allimuka kalimatin. Aku berikan kepadamu wasiat beberapa kalimat. Kalau kamu pusing menghadapi dunia, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah itu dengan cara apa? Mengenali syariatnya. Sholatnya yang benar, kajian intensif, itu kita menjaga Allah. Kita mengenali Allah. Maka Allah pasti akan menjagamu. Mau hidup itu mesti diuji, Dek. Bukan kita tidak mau diuji, yaitu ujian itu sebuah kepastian. Tapi kesanggupan kita untuk menghadapi ujian itu, itulah yang kita butuhkan, yaitu kebersamaan Allah dalam mendampingi kita untuk menghadapi semua hal. Ya. Ihfadillah najidahu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah itu di depanmu. Gimana kita bisa menjaga Allah kalau kita nggak kenal syariatnya? Kita sholat saja bahkan tidak khusyuk. Kita tidak ada waktu. Adik-adik pacaran saja, ini pacaran loh ya. Itu harus ada pengorbanan waktu. Lah sama Gusti Allah yang menciptakan kita. Karena harus ada pengorbanan waktu untuk mengenali Allah, mengenali syariatnya, kita mengkaji. Ya toh? Syariatnya intensif. Pacaran sih maksiat aja kan. Beb. Tolong dong Beb waktunya. Kalau gini gimana nasib hubungan kita ini? Kalau Beb ini sibuk terus dan sebagainya misalnya. Coba bayangkan. Nah ini kepada Gusti Allah berarti harus ada ini waktu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah. Ya. Kalau minta apapun mintalah sama Allah. Jangan minta kepada yang lain. Nah ini semua kita butuh. Ya. Butuh ilmu, butuh ini. Kalau dibilang Ustazah lu, ya sudah kalau aku gitu aku ngaji tiap hari lah Ustazah Lulu, tiap bulan lah Ustazah Lulu bikin kajian begini. Kajian ini boleh mau diadakan 2 minggu sekali, seminggu sekali, silakan nanti disepakati, sebulan sekali boleh. Tapi rek gitu ya, ini pakai bahasa Surabaya ya. Tapi yo rek yo ya. Ya tetap butuh kajian intensif, ketemu wajah-wajah, ketemu offline. Wong baginda Rasul juga sampai yang di rumahnya Arkom bin Abil Arkom ya tidak boleh keluar ya ibaratnya agar baginda Rasul membersamai. Lah siapalah saya yang kalau hanya kajian online ini bisa kemudian merubah adik-adik, membangun kedekatan adik-adik dengan Rob adik-adik, membangun keromantisan adik-adik dengan Allah Subhanahu wa taala yang menemani kehidupan adik-adik. Maka kajian online ini oke, tapi tetap butuh kajian offline. Terus gimana Ustazah? Yang di Semarang gimana? Yang di Sumbar gimana? Ya gak usah khawatir, cari itu siapa yang undang di kajian ini, minta ketemu, luangkan waktu seminggu jam saja untuk mengenali Allah. Kalau kita sudah mengenali Allah, wa idas ta'anta fasta'in billah. Kalau kita memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini loh adik-adik yang ingin saya kuatkan. Kalau adik-adik tidak dekat sama Allah, berikutnya ini adik-adik nggak dapat. Tapi kalau adik-adik dekat sama Allah, memahami syariat, meluangkan waktu ngaji, sabar, duduk, yang uner ya, yang uner, ini yang uner, tawaran untuk uner. Yang uner, ya. Yang uner kalau mau nanti ngaji offline sama saya di Masjid Uner. Nanti sampaikan ke mbak-mbaknya yang uner ya. Tapi waktunya ngikutin saya. Jam 5 pagi. Ada Ustazah, jam 5 pagi ngantuk, ojo ngantuk. Tidur setelah subuh itu makro.
hukumnya. Satu, kalau dari sisi kesehatan, adik-adik tidur setelah subuh di waktu yang makruh tadi, itu batang otak adik-adik itu menyempit. Makanya nggak bisa berpikir jernih. Makanya saya itu sedang gerakan kajian pasca ba'da subuh untuk melawan kebiasaan Gen Z ya, yang kalau habis subuh seliut microslip Ustazah, microslip Kak, mikroan ya. Kalau mau nanti kajian ya jam 5:30, 6 jam 5 biasanya saya jam 5 gitu ya. Silakan nanti bisa kajian offline nanti sama saya yang Unair. Kalau yang lain monggo nanti. Kenapa? Karena kita itu harus sangat dekat sama Allah hingga kita dapat perlakuan ini loh. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahullah lah. Qad katabahullah laka. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia bersatu, Dek, ya, kalau mau memberikan kita kemudahan, keuntungan, jalan keluar, demi Allah, kita itu tidak akan mendapatkan jalan keluar itu kecuali Allah meridhoi, kecuali Allah oke. Misal, kata mau ujian skripsi saja loh Ustaz. Ini insya Allah profesor ini akan mengizinkan, doakan ya Ustazah begini-begini, insya Allah nanti dibantu sama profesor ini, dibantu profesor, belum tentu beneran bisa dibantu kecuali Allah yang mengizinkan ya. Dan sebaliknya, seandainya manusia wa inistama ala yadurruka bisyai'in, seandainya seluruh manusia di dunia ini berusaha untuk melakukan doror, bahaya terhadap kamu, lam yadruka, tidak akan menyentuh kita berbagai doror, teman kita yang dengki, apapun ya, yang di kuliah, di tempat kerja, apapun yang ingin mencelakakan kita tidak akan bisa menyentuh kita ketika Allah tidak meridhoi. Ya, ketika Allah tidak meridhoi. Maka ini kita akan bisa dapatkan privilege ini kalau kita main dekat sama Allah. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, seharusnya dunia dan iman tidak dipertentangkan. Yang ini bisa ideal ketika syariat Islam diterapkan secara kafah, tidak hanya individu, di masyarakat bahkan negara ini mengatur syariat sehingga sistem kebijakan politik ekonominya memudahkan kita hingga kita beban hidupnya itu tidak seberat sekarang dan bisa fokus iman. Tetapi gitu ya, kalau sekarang sistem syariat itu belum diterapkan dan realitasnya kita masih dalam sistem sekuler kapitalis dan itu begitu memberikan iman, begitu menyulitkan kita untuk iman kafah, maka berjuanglah adik-adik, luangkan waktu untuk memahami Islam secara kafah, karena iman tetap harus kita perjuangkan, karena iman ini yang menjadi kunci kita menjalani kehidupan yaumil akhir dengan sebaik-baiknya. Jangan korbankan iman demi dunia yang hanya sesaat. Wallahualam bisawab, Mbak Elva dan adik-adik semuanya. Silakan kalau mau ada sharing ataupun diskusi ya. Niki gak ngantuk kan yo, adik-adik sing tutup kamera iki gak ngantuk ya. Ya, ini dibuka berapa pertanyaan, Saudara? Silakan nanti kalau pertanyaannya Ditampung coba semuanya, nggih. saya ini kan ya, ini sudah ada. Jadi langsung saya jawab. Ada bertanyanya singkat ya. Tapi Ustaz mau curhat, nah, ya nanti curhatnya kalau kajian offline yang panjang-panjang ya. Ini yang di chat ya udah masuk. Silakan yang lain raise hand gitu ya, biar cepat, singkat padat gitu ya. Yang ini Ini dulu ada Dek yang tak Hanifah. baca. Oke, Dek Hanifa, silakan. Saya sambil membaca yang di chat. Ya, silakan Mbak Hanifah bisa dipersingkat ya pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, ini masih belum bisa on cam. Oke. Ada kendala. Itu, perkenalkan nama saya Hanifah dari Semarang, domisili Semarang, Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita tidak menzalimi diri kita sendiri, dalam artian kan berarti apa yang Allah berikan itu adalah bagian dunia yang harus kita usahakan, karena itu adalah pemberian dari Allah. Misal kayak amanah untuk kuliah itu kan berarti harus dimaksimalkan juga, mungkin dari ngerjain tugas atau berangkat kuliahnya, kan itu berarti otomatis kita seolah-olah melakukan yang terbaik untuk Allah gitu. Nah, bagaimana antara keseimbangan menjaga amanah itu? Sebenarnya banyak amanah kan, selain menjaga menjadi mahasiswa, juga menjadi kayak ikut organisasi atau apa, atau misal dakwah gitu. Dan bagaimana caranya supaya seimbang antara kita tetap dekat dengan Allah, misal kita bisa mengusahakan ada waktu buat tadabbur, ada waktu buat sholat itu benar kayak menyenangkan sekali, ada waktu buat kajian gitu, sehingga tidak, ya tetap bukan untuk cinta dunia, ngerjain tugas dan lain-lain, itu bukan untuk zuhud, bukan untuk menghindari sifat zuhud dan lain, tapi untuk ya misal karena untuk Allah gitu. Bagaimana Ustazah caranya? Terima kasih Ustazah. Oke, jazakallah khair, Adik Hanifa. Silakan yang lainnya. Silakan teman-teman dan kakak yang ingin bertanya. Dari kakak yang angkat mungkin. Oke, saya respon dulu ya sambil yang lain bertanya ya. Saya respon dulu. Yang pertama tadi di Hanifa, gimana manage waktu berarti ya. Agar kita bisa menyeimbangkan, karena semua banyaknya aktivitas kita. Yang pertama begini, sesungguhnya Allah Subhanahu sudah memberikan alarm ya kepada kita tentang bersumpah, wal asyr itu kan bersumpah demi waktu, berarti memang waktu ini berharga. Kalau saya katakan, kalau orang mengatakan manage waktu, kalau saya manage diri. Karena waktu itu ya sepakem, Dik. Kalau kita kuliahnya di FK sama kuliah yang di mana misalnya di FISIP, ya waktunya sama 24 jam. Yang bekerja dan tidak bekerja ya waktunya sama. Maka bagaimana kemudian kita manage diri kita gitu. Ya. Nah, manage diri itu ukurannya nanti kalau dalam syariat itu ada yang namanya aulawiyat amal. Aulawiyat amal itu berarti mana amal-amal itu yang kita dahulukan. Yang wajib tentu lebih kita dahulukan daripada yang sunnah. Yang sunnah tentu kita dahulukan daripada yang mubah. Ya. Bahkan yang mubah itu kemudian kita hindari, apalagi kemudian yang makro ya juga kita hindari. Ya. Nah, sekarang kalau kemudian kita kuliah, oke, kuliah itu amanah. Berarti kan harus saya kerjakan, Ustazah. Karena itu menuntut ilmu amanah orang tua. Betul? Ya, betul. Tapi ketika kemudian waktunya sholat itu juga wajib. Kalau ada adik bertanya, mana yang lebih tinggi antara kuliah sama sholat? Ya sholat dong. Karena sholat itu fardu ain. Sementara kuliah adik-adik itu sebenarnya fardu kifayah. Jatuhnya, misal saya di dokter gigi, kan banyak sudah yang menjadi dokter gigi. Menjadi fardu ain, ya bagi saya, ketika kemudian tidak ada dokter gigi yang muslim. Atau misalnya secara keseluruhan kebutuhan dokter gigi di Indonesia itu masih kurang. Nah, buktinya sekarang dokter gigi banyak yang nganggur ya, adik-adik kelas itu pusing mencari kerjaan gitu ya. Jadi kalau dengan sholat, karena sholat itu fardu ain, maka kuliah yang harus dikalahkan. Makanya saya sampai gemes
ketika adik-adik waktunya kuliah itu nabrak sholat. Waktu sholat itu sampai kapan? Apakah ketika panggilan Allah Akbar, Allah Akbar? Enggak juga, karena Allah itu maha sayang kepada hambanya. Maka memberi waktu sholat itu ada spare waktunya. Misalnya kalau duhur ya sampai jam 2 lah maksimal sudah. Cuman kalau kemudian adik-adik itu sholat duhur itu ketika apa? Kalau di Jawa itu ada sholat-sholat atau tarhim asar ya, karena kuliahnya yang nggak keluar-keluar. Kalau saya adik-adik izinlah, sholatlah meskipun tidak waktu. Kalau kita mau ukuran bersegera, ya otomatis setelah adzan itu langsung. Tapi seandainya tidak, secara fikih itu kita boleh dikasih spare waktu. Misalnya adzannya jam 12, paling enggak sampai jam 2, kita masih ada spare waktu itu untuk kita bisa sholat. Jadi jangan diakhirkan. Demi apa? Demi kuliah gitu. Kalau dengan kajian, lebih utama mana antara secara fardunya ya? Sama-sama wajib kan Ustazah dengan kajian. Kajian itu fardu ain. Jadi kalau adik-adik mau bandingkan apple to apple antara kuliah sama kajian, ya lebih penting kajian kalau saya jawab. Karena kajian itu kalian bawa mati ilmu itu. Pemahaman Islam itu dibawa mati dan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Islam kita. Di kuburan nanti kita itu tidak ditanya apa? Jurusan itu apa? Bahasa Arab. Apa jurusan? Tidak. Di kuburan itu kita ditanya, dinuka, apa agamamu? Islam. Nah, seberapa Islam kita? Kalau kita hanya menjalankan sholat aja nggak khusyuk gitu ya. Sementara Islam itu bukan hanya sholat. Wa aqimus sholat itu satu ayat deh. Sementara Islam itu 6.200-an ayat. Sehingga apa itu Islam? Itu perlu dipelajari. Nah, Ustazah, kalau terus kuliah sama kajian, terus kita bela kajian, masa kita nggak kuliah? Ya nggak usah ekstrim begitu. Ya kajianlah di waktu-waktu senggang. Makanya kan tadi saya sampaikan. Pertanyaan saya itu kan, pasti ada waktu senggang. Kita itu habis waktu bukan karena wajib. Kalau adik-adik hanya menjalankan wajib sama yang sunnah, itu mesti ada waktu dan tertata baik. Mental kita juga waras. Tapi yang sering menghancurkan waktu kita, menghancurkan diri kita, mental kita juga jadi nggak waras karena waktunya jadi mepet-mepet, bebannya tambah besar, adalah aktivitas mubah. Scroll-scrollnya, lihat belanja Shopee, jam di Shopee, dengar no live Shopee. Lah ngapain orang jualan sampai dengarkan itu? Ngapain orang jualan kok adik-adik dengarkan? Lah kalau mau beli apa tuh ya sudah beli, tek setelah itu ya. Tapi kan enggak, itu lama. Habis di mubah, Dek. Ya. Jadi kalau kita kembali ya kepada aulawiyat amal, waktu kita masih banyak. Adik-adik bisa tenang ibadah. Kalau adik-adik ada kondisi kok aku ini padat banget, kok aku ini stres banget, itu bukan karena benturan kuliah sama kajian atau benturan kuliah, kajian, dan ibadah, atau benturan kuliah, kajian, ibadah, dakwah. Bukan. Tapi itu adalah benturan yang wajib dengan yang mubah. Dan yang mubah adik-adik menangkan. Itu ya untuk di Hanifah dan adik-adik semuanya. Sudah mulai. Karena kita harus mewaraskan diri. Mental kita harus waras. Tinggalkan, mulai minimalisir kemubahan. Ya. Dan di antara kemubahan yang sekarang benar-benar mencengkram kita itu ya gadget. Ya. Maka gadget itu memang, kalau anak saya bilang, Umi, setan gepeng gitu.
setan gepeng itu luar biasa, yaitu handphone ya. Meskipun kita juga butuh ya untuk apa kuliah kita dan sebagainya, kita juga butuh ya. Tapi ya itu yang harus kemudian diinikan. Itu ya Dek Hanifah, kembali ke aulawiyat. Kalau wajib ketemu wajib, mana yang wajib fardu kifayah, mana yang fardu ain, ya. Nah, untuk tahu ini semua, luangkan waktu kajian sehingga nanti adik-adik itu akan tahu banyak ilmu Islam, adik-adik. Dan banyak syariat itu bukan beban kok. Syariat itu semakin adik-adik paham bagaimana tahu, oh ini wajibnya ini, oh ini sunnah, oh ini mubah, oh bagaimana saya harus memanage waktu, oh bagaimana pandangan Allah terkait ini dan itu yang membuat hidup kita itu akan lebih lapang dan bercahaya, ada cahaya yang menerangi. Itu kemudian itu ya Dek Hanifah, barakallahu fikum ya, semoga nanti sudah mulai membiasakan aulawiyat amalnya jalan. Tugasnya adik-adik itu cuman 4 doang kok. Kuliah, ibadah yang benar, kajian, dakwah sedikit-sedikit kepada temannya dan sebagainya. Udah kerjakan 4 ini. Yang lainnya hindari, kecuali adik-adik benar-benar nganggur gitu ya. Sekali lah Mbak, masuk enggak boleh ngelihat apa sekali saja, ya mungkin setahun sekali lah atau apa gitu. Kalau enggak dek, adik-adik itu apa? Fatamor apa itu ya, kebohongan. Adik-adik terhibur, tapi sebenarnya itu menyiksa mental kita karena habis waktunya, akhirnya mental kita itu yang jadi stres. Ajaan kajian, akhirnya kita bilang, aduh ini lagi begini kok mbaknya ngajak kajian. Ya, padahal waktunya kita habiskan untuk perkara mubah gitu loh. Ya. Jadi syariat itu jadi beban, semuanya jadi beban. Karena hidup kita, diri kita, mental kita itu tergerus ya, habis untuk kemubahan. Ya, jadi itu coba nanti diterapkan, semoga nanti bisa me-arrange untuk adik-adik lebih waras menghadapi kehidupan. Kemudian ini ada yang raisan lagi enggak? Ini yang dari Mbak Nur Seviani. Ya. Izin sharing Ustazah. Lusa malam saya bertanya-tanya, apakah kami sebagai rakyat banyak dosa? Banyak dosa ya, karena pemimpin kita tuh kok dolim. Saya sendiri sudah sampai titik nangis kepada Allah ya, karena negara, mengeluhkan negara. Padahal biasanya nangisin masalah saya sendiri. Padahal kita sudah berusaha untuk mencerdaskan ya semampu kita, tapi semakin lama rasanya sedih sekali melihat fenomena sistem dunia, terutama Indonesia yang sangat jauh dari Islam. Ya, karena itu butuh dakwah. Tidak cukup menangis. Ya, tidak cukup nangis karena baginda Rasul dan para sahabat dulu dengan situasi kedoliman Quraisy ini masih enggak sedolim masa Quraisy kan, Dek? Di masa Quraisy para perempuan bayi malah dibunuh semua. Ya. Bayi-bayi perempuan tuh dibunuhin. Negara legal itu. Ada aturan legalnya. Dibunuhin gitu ya. Kalau sekarang tidak se ekstrim itu, tapi baginda Rasul situasi kedoliman yang luar biasa, beliau selalu membina para sahabat. Setelah ada pembinaan, para sahabat didorong untuk dakwah. Nangis sama Allah itu harus, nangisin negara itu juga, karena kita ini bagian dari umatnya baginda Rasul. Di antara ciri umat baginda Rasul itu adalah peduli nasib kaum muslimin yang lainnya. Nasib kaum muslimin yang lainnya tentu berarti peduli terkait dengan kondisi negara. Negara kita ini muslim, pimpinan kita ini juga muslim, ya. Maka jangan hanya menangisi, ya Allah, kasih jodoh ya Allah, selesaikan kuliah. Jangan sekedar menangisi itu, ayo menangisi umat karena kita ini umatnya baginda Rasul yang harus peduli kepada umat yang lainnya.
ya. Oke, jadi diteruskan nangisnya Dek, benar. Tapi selanjutnya melakukan pembinaan sama ayo dakwah, ayo teman-teman kita itu kita sadarkan ya. Dakwah kepada teman-teman untuk menyerukan Islam agar teman-teman itu bahagia, pinginnya diatur Islam secara kafah gitu ya. Izin bertanya Ustazah, kalau kita sudah ada keinginan dan mau untuk menerapkan syariat Allah, tapi di lingkungan kita dibilang aneh, asing, apalagi lingkungan keluarga yang nggak paham syariat. Terus apa? Kalau kita pulang kampung imannya jadi turun. Gimana ya caranya melaksanakan syariatnya Allah? Ya ini memang tantangan ya adik-adik ya. Sabar ya dengan keluarga karena tantangannya bukan orang asing ya, tantangannya itu keluarga yang mungkin menganggap kita aneh, yang mungkin menganggap kita itu apa ini ya, menganggap kita itu ya gak jelas dan sebagainya ya. Sabar. Saya dulu awal kuliah pakaian saya ya pakaian kerudungan tapi ya belum syar'i bener ya karena belum sesuai dengan surat Ad-Dariyat maaf surat Al-Ahzab 59 maupun surat An-Nur 31 karena waktu itu belum ngaji dengan benar ya. Nah, ketika kemudian memenuhi itu gitu ya, memenuhi surat tadi gitu ya, apa itu langsung sama orang tua saya ketika saya pulang perubahan pakaian langsung diruqyah di rumah, langsung diruqyah sama orang tua saya, kemudian kakak saya yang kebetulan polisi ya kakak saya itu marah-marah sampai mau membakar buku saya dan sebagainya itu memang tantangan ya dan atas tantangan itu kita bersabar karena keluarga itu tidak bisa dilawan dengan jurus pencak silat ya ayo yang sabar pelan-pelan kita sampaikan kemudian yang paling penting kalau ke keluarga itu kalau saya justru tidak sekedar dialog syariat tapi bagaimana bagaimana perilaku kita ke keluarga, bagaimana saksia kita, kepribadian kita itu ke keluarga. Yang semulanya mungkin kita malas, ya jangan malas. Yang semulanya kita nggak dekat sama bapak, sama ibu, dekatlah untuk memijat kakinya dan sebagainya, minta ridhonya. Yang semulanya kita itu boros mau makan ini itu sampaikan sekarang karena Allah akan mintain pertanggungjawaban setiap harta maka adik-adik bisa manage dengan uang. Nah perubahan kepribadian itu yang saya kira menjadi menjadi penarik ya atau menjadi pemikat keluarga itu kepada kita. Oh ternyata anakku kalau kajian itu ada perubahan gitu. Nah kalaupun misal sepanjang itu kita dianggap asing, tidak hanya keluarga, tidak hanya teman-teman kita juga menganggap kita asing dan aneh, maka bergembiralah. Karena baginda Rasulullah pernah menyampaikan nanti PR ya untuk siapa ini dan yang lainnya ya cari itu hadis al-ghuraba dan bagaimana dahsyatnya hadis itu ya. Jadi baginda Rasul ini adik putih sama adik-adik yang lainnya kalau relate ya cari ya hadis al-ghuraba. Siapa al-ghuraba itu? Rasul pernah menyampaikan kepada sahabat kelak setelah tidak ada aku, ini adalah golongan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kata Rasul kualitasnya setara dengan 50 sahabat. Siapa mereka? Orang-orang yang memegang syariat Allah di saat syariat Allah itu asing. Di saat syariat Allah itu tidak familiar, kita tetap teguh, maka mereka adalah al-ghuraba. Mereka itu adalah orang-orang asing.
Ya, jadi nanti cari ya Dek Putih ya. Nanti ini kalau kajian intensif, Dek, ini tuh dalam pembinaan masuk pembahasan-pembahasan begini. Kita butuh penguatan. Memang bagaimanapun kita itu butuh penguatan iman, Dek. Dan penguatan iman tuh nggak bisa lewat kajian scroll-scroll atau bahkan kajian online gini tuh ya lumayan lah ini pengaruhnya. Tapi yang benar-benar Rasul itu mencontohkan itu di pembinaan langsung, pembinaan ketemu secara langsung. Ya, nanti cari ya Adik Putih ya, al-ghuraba, nangis nanti bukan nangis karena sedih disebut asing, tapi justru nangis karena bangga betapa Rasulullah itu memposisikan setinggi itu bagi orang-orang yang memegang syariatnya Allah yang itu dianggap asing. Ketika Rasul sudah tidak ada, para sahabat juga tidak ada bersama kita. Itu saya kira Mbak Elva dan adik-adik semua. Semoga Allah berikan keberkahan. Jangan putus asa. Jangan mengejar dunia sendirian. Kejarlah dunia bersama zat yang menciptakan dunia. Dekatlah dengan zat itu dengan memahami syariatnya, ya, dan bersabar memahami syariat itu dengan kajian intensif ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah barokahkan, semoga Allah istiqomahkan, dan yang paling penting semoga Allah melayakkan kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya dari dunia ini dan kelak diangkat derajat iman kita itu berdampak juga nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke Mbak Elva.